Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Lintang Bustomi. Saya dari kelas Perbankan Syariah 2C dengan NIM 22402105. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi seperti yang sudah tertera. Pengertian al-ijtihadu la yunqadlu bi al-ijtihad. Al-ijtihad dalam kaidah ini adalah pencurahan segenap kesanggupan atau secara maksimal seorang ahli fikih untuk mendapatkan keputusan hukum tingkat dzanni terhadap hukum syariat. Dasar kaidahnya adalah perbedaan keputusan di antara para sahabat dan mendapat ijma mereka. Aplikasi dari kaidah ini pada masa sekarang, pendapat bahwa pintu ijtihad sudah tertutup atau paling kurang orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad sudah tidak ada, secara langsung atau tidak telah mendorong munculnya rasa fanatik mazhab yang pada giliran berikutnya mempertajam keadaan yang ada. Pengecualian masalah dari kaidah al-ijtihadu la yunqadlu bi al-ijtihad. Yang pertama, perubahan yang dilakukan oleh imam atau kepala negara berdasarkan kemaslahatan terhadap tanah yang oleh imam terdahulu telah ditetapkan sebagai tanah khusus atau istimewa. Yang kedua, masalah kismatul ijbar atau pembagian hasil tuntutan. Yang ketiga, masalah kharij dakil. Pengertian iza ijtama'a al-halalu wal haramu huliba al-haramu adalah jika dalam suatu kasus ditemukan pergumulan antara halal dan haram, maka yang harus diutamakan adalah yang haram, sekalipun dalam realitas hidup bermasyarakat. Landasannya, tidaklah berkumpul halal dan haram kecuali haram itu mengalahkan yang halal. Hadis ini menegaskan bahwa pada saat halal dan haram berkumpul, maka yang lebih dominan adalah haram. Maka dari itu, hukum haram harus lebih diutamakan daripada yang halal, sebagaimana yang telah disepakati jumhur ulama. Penerapannya yang pertama, apabila terdapat dua bejana, bejana pertama berisi daging bangkai, dan bejana kedua berisi daging binatang sembelihan atau mudzakkah. Yang kedua, anak binatang yang lahir dari proses pembauran antara induk jantan dan betina, yang dagingnya halal dimakan dengan induk lain yang dagingnya haram dimakan. Yang ketiga, apabila tahu dua potong daging, satu daging halal dan satunya lagi daging bangkai, sebaiknya meninggalkan semuanya. Yang keempat, sebuah pabrik memproduksi kaldu instan yang menggunakan daging asli pilihan dan menambahkan sedikit biokatalisator dari enzim pankreas babi guna. Dalam hal ini, kaldu tersebut dihukumi haram. Yang kelima, pemberian pakan dan vitamin yang mengandung bahan haram pada ternak pada status hukum mengkonsumsi hewan tersebut adalah haram. Kasus-kasus yang dikecualikan darinya, yang pertama, kasus kebolehan berijtihad. Yang kedua, kasus binatang buruan yang mati karena terkena anak panah atau alat berburu. Yang ketiga, kasus kebolehan melakukan transaksi bisnis dengan orang yang kebanyakan harta haram. Yang keempat, kasus hukum menerima pemberian pemerintah yang belum diketahui secara jelas. Yang kelima, kasus penggemukan ternak hewan dengan bahan-bahan makanan atau minuman atau bahan lainnya yang haram. Dan yang terakhir, kasus kebolehan berijtihad dalam memilih gadis idamannya yang ada di suatu kampung untuk dinikahi. Makna kaidah al-itsaru bil kurobi makruhun. Kata al-itsar berarti sikap mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Ada dua macam itsar dalam perkara duniawi dan itsar dalam perkara ibadah. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, menyuruh orang lain menempati saf di depannya dalam sholat. Yang kedua, air wudhu. Bila kita hanya memiliki air yang hanya cukup untuk wudhu satu orang, hendaknya kita menggunakan air itu untuk melaksanakan sholat sunnah sendiri. Yang ketiga, mendahulukan orang lain untuk menutup aurat. Ketika kita hanya memiliki sehelai kain untuk menutup aurat, maka kita tidak boleh memberi kain itu kepada orang lain. Yang keempat, berangkat umroh atau haji. Bila telah ada biaya untuk berangkat umroh dan biayanya hanya cukup untuk satu orang, hendaknya kita sendiri yang pergi umroh. Kaidah cabang dan pengecualian. Contoh penerapan kaidah ini, yang pertama, makruh mendahulukan orang lain dalam menggunakan air untuk toharoh ketika air yang jumlahnya sedikit. Yang kedua, makruh mendahulukan orang lain dalam menggunakan kain atau sesuatu untuk menutup aurat. Dan yang terakhir, makruh mengalah pada orang lain dalam mendapatkan saf pertama sholat berjamaah. Geologi makna kaidah. Kaidah fikih dapat diartikan dengan segala sesuatu atau kebijakan seorang imam atau pemimpin terhadap subjek maupun objek hukum yang berada di bawah kepemimpinannya. Prinsip kemaslahatan dalam produk perundang-undangan.
Negara prinsip kemaslahatan harus ada dalam sebuah produk perundang-undangan yang dirumuskan oleh pemerintah oleh karena kemaslahatan manusia merupakan hak asasi yang harus diwujudkan dalam kehidupan setiap bermasyarakat. Definisi kaidah al-khuruj min al-khilaf mustahab. Al-khuruj min al-khilaf adalah mengambil sikap kehati-hatian dalam hukum syara dengan berpedoman kepada suatu pendapat dan meninggalkan pendapat yang lain yang kiranya tidak menentangi pendapat yang ditinggal. Dasar kaidah al-khuruj min al-khilaf mustahab, hukum-hukum fikih yang dibangun atas dasar ijtihad para ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya apabila seorang hakim berijtihad dengan benar, maka ia memperoleh 2 pahala. Sedangkan apabila ijtihadnya tidak tepat, maka memperoleh 1 pahala. Penerapan kaidah al-khuruj min al-khilaf mustahab pada fiqh. Kaidah al-khuruj min al-khilaf oleh sebagian penulis dinyatakan sebagai kaidah khusus, yaitu kaidah-kaidah yang berlaku hanya dalam cabang-cabang fiqh tertentu, yang dalam hal ini adalah siyasah. Kaidah lain yang berkaitan dengan kaidah al-khuruj min al-khilaf mustahab. Memandang dari syarat berlakunya kaidah ini, kiranya dalam berhati-hati memilih dan mengamalkan suatu pendapat harus sangat dijaga jangan sampai malah jatuh dalam kemudorotan. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa makna dari kaidah ini merupakan cabang dari salah satu kaidah asasiyah. Definisi kaidah al-mutadi afdholu minal qasiri yang pertama, amal yang memiliki manfaat umum lebih utama daripada amal yang manfaatnya hanya terbatas, mengacu pada tindakan atau kegiatan yang memberikan manfaat yang lebih luas dan lebih banyak bagi masyarakat atau orang lain secara keseluruhan. Yang kedua, amal yang memberikan manfaat umum lebih utama daripada amal yang hanya memberikan manfaat yang terbatas, dipandang sebagai prinsip penting dalam membentuk tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Penerapan kaidah tersebut dalam contoh kehidupan sehari-hari yang pertama, mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat lebih diutamakan daripada membaca Al-Quran sendiri. Yang kedua, berdakwah di suatu lembaga atau majelis umum lebih diutamakan daripada harus mengerjakan Islam secara personal. Kaidah-kaidah cabang al-mutadi afdholu minal qasiri. Kaidah ini menunjukkan bahwa dalam beramal sebaiknya kita memberikan prioritas pada amal yang dapat memberikan manfaat secara umum dan menyeluruh bagi masyarakat, daripada hanya memberikan manfaat pada diri sendiri atau sekelompok orang. Pengecualian kaidah al-mutaadi afdholu minal qasiri yang pertama keadaan darurat, dalam situasi darurat atau bencana. Yang kedua keadilan, dalam situasi di mana ada ketidakadilan yang harus diperbaiki. Yang ketiga keselamatan, dalam situasi yang melibatkan resiko keselamatan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.